Ada momen dalam hidup di mana langit seolah diam, bumi pun bungkam, dan kau berdiri sendiri di tengah badai tuduhan dan manipulasi yang membungkus dirinya dengan jubah kesucian. Tapi jangan salah, diamnya langit bukanlah abai. Ia hanya sedang menyusun panggung yang lebih besar, di mana kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan akan bersinar seperti fajar yang tak bisa ditutupi awan. Banyak dari kita pernah merasakan luka yang paling dalam bukan dari mereka yang jauh, melainkan dari mereka yang berdiri di altar, mengangkat tangan seolah membawa terang, padahal menyembunyikan pisau di balik doa. Mereka tidak membimbing, mereka menambang. Mereka tidak mengasihi, mereka mengeksploitasi. Tapi ingatlah satu hal, kebenaran yang lahir dari penderitaanmu bukan hanya akan membebaskanmu, tapi akan membuka mata seluruh dunia tentang siapa yang benar-benar membawa terang, dan siapa yang hanya meminjam cahaya untuk menutupi gelapnya niat. Jika kamu pernah merasa gila karena mempertanyakan mereka, jika kamu pernah dicap memberontak hanya karena memakai suara hatimu, ketahuilah, kamu bukan pemberontak, kamu adalah nubuatan yang sedang berjalan. Mereka menyebutmu ancaman, karena kamu memancarkan kebenaran yang tak bisa mereka kontrol. Tapi sekarang, waktu telah bergeser. Topeng itu tak lagi bergeser perlahan. Ia hancur seketika, dan semua mata kini tertuju pada reruntuhannya. Menyadari bahwa selama ini, mereka menyembah bayangan, bukan cahaya sejati. Inilah saatnya kamu berdiri tanpa rasa takut. Bukan sebagai korban, tapi sebagai bukti hidup bahwa kasih yang sejati, kebenaran yang murni, dan kekuatan dari dalam diri tak pernah bisa dibungkam selamanya. Kamu adalah suara yang pernah mereka coba padamkan, tapi kini menjadi gema yang membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Sebelum kita mulai menyelami bagian-bagian penting dari kebohongan yang telah dibongkar oleh keteguhanmu, aku ingin mengajakmu untuk melakukan satu hal kecil dengan makna besar. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan penting berikutnya. Dan jika kamu merasa ini bukan sekadar video, tapi sebuah panggilan, tuliskan di komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini dengan utuh dan mendalam. Karena hari ini, kita tidak hanya bicara tentang luka, kita bicara tentang bangkit. Kita tidak hanya membongkar kebohongan, kita membangkitkan kebenaran. Dan kamu adalah bagian dari kebangkitan itu. Mari kita mulai. Bagian 1. Mereka tidak membimbing, mereka menambang jiwa. Tidak semua yang berdiri di mimbar adalah gembala. Tidak semua yang mengangkat tangan di altar adalah penyampai cahaya. Ada yang memakai jubah keimanan, tapi hatinya dipenuhi kelicikan. Ada yang mengucapkan nama Tuhan, tapi mulutnya menyusun strategi untuk mengendalikan, bukan membebaskan. Mereka bukan pemimpin rohani. Mereka adalah penambang. Dan yang mereka tambang bukan emas, tapi jiwamu yang sedang mencari jawaban. Mereka tidak datang untuk menuntunmu ke terang. Mereka datang untuk memanfaatkan terangmu. Saat kamu membuka hati, mereka mencatat. Saat kamu bersaksi, mereka menyimpan. Bukan untuk mendoakanmu, tapi untuk mengarsipkan kelemahanmu sebagai senjata suatu hari nanti. Kamu mengira kamu sedang dipimpin, padahal kamu sedang dimanfaatkan. Kamu mengira kamu sedang bertumbuh, padahal kamu sedang ditahan agar tak pernah jauh dari bayang-bayang mereka. Mereka tahu caranya menangis di depan umum dengan air mata yang diatur volumenya. Mereka tahu kapan harus mengangkat suara dan kapan harus berbisik agar kamu merasa tersentuh, padahal semuanya adalah naskah. Mereka tidak bicara dari relung hati yang hancur karena pertemuan dengan yang ilahi. Mereka bicara dari catatan tentangmu, tentang luka yang pernah kamu bagikan dalam ruang konseling yang seharusnya aman. Dan ketika mereka mengulang ceritamu sebagai contoh khotbah di hadapan orang banyak, kamu merasa dilihat, tapi dengan rasa perih yang dalam. Karena kamu tahu, itu adalah kisahmu, yang tidak pernah mereka minta izin untuk gunakan. Kamu bukan sedang dilayani, kamu sedang ditambang. Kamu bukan sedang dibentuk, kamu sedang dipecah perlahan agar tetap tergantung. Karena semakin kamu merasa lemah, semakin tinggi mereka berdiri. Semakin kamu merasa butuh mereka,
semakin kuat ilusi kuasa yang mereka pegang. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak lahir untuk menjadi tambang yang habis digali. Kamu adalah mata air yang dalam, yang tak akan pernah kering walau berkali-kali dicoba diambil habis-habisan. Dan sekarang, air kehidupan itu mulai naik ke permukaan. Orang-orang mulai melihat bahwa sumber yang sebenarnya bukanlah mereka, tetapi kamu. Kamu yang bertahan. Kamu yang tetap berjalan meski tertatih. Kamu yang menyimpan terang meski gelap terus-menerus mencoba meredupkanmu. Kamu tidak perlu panggung untuk menjadi bukti. Kamu tidak perlu mikrofon untuk menjadi suara. Hidupmu sendiri adalah nubuatan berjalan. Dan kini, dunia melihat bahwa mereka tidak pernah memimpinmu. Mereka hanya menempel padamu untuk terlihat bersinar. Tapi sinar itu milikmu. Dan kini, kamu sedang bersinar tanpa mereka. Satu persatu topeng mereka terkelupas, karena terang dari dalam dirimu terlalu kuat untuk dibohongi lebih lama lagi. Terus berdiri, terus bernapas, karena kamu bukan lagi ladang yang bisa mereka panen. Kamu adalah lautan yang tidak bisa dikeringkan. Dan mereka akhirnya harus mengakui bahwa yang selama ini mereka rendahkan adalah tempat asal semua kekuatan yang mereka banggakan. Bagian 2. Mereka meniru lukamu, bukan menyembuhkannya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada membuka luka kepada seseorang yang berpura-pura menjadi penyembuh, padahal ia hanya seorang peniru. Kamu datang dengan hati yang retak, dengan suara bergetar, berharap akan menemukan pelukan yang menguatkan dan bimbingan yang meneduhkan. Tapi yang kamu temukan bukan tangan yang menyeka air mata, melainkan mata yang mencatat bagaimana air mata itu jatuh, agar bisa mereka tirukan nanti di atas panggung. Mereka tidak belajar dari kitab suci. Mereka belajar dari penderitaanmu. Mereka tidak mendengar suara langit. Mereka mendengar suara tangisanmu, lalu menghafalnya. Lalu pada saat yang tepat, mereka memutar ulang kesedihan itu sebagai khotbah, seolah-olah itu adalah pewahyuan yang mereka terima dalam doa malam. Tapi kamu tahu lebih dalam. Karena itu adalah kata-katamu, luka-lukamu, rahasia-rahasiamu, yang kini menjadi bahan pertunjukan mereka di hadapan jemaat yang tak tahu menahu. Mereka tidak datang untuk menyembuhkan. Mereka datang untuk mencuri. Mereka mengambil keintiman yang kamu bagikan di ruang doa, lalu menjadikannya konten dalam ibadah yang dipenuhi tepuk tangan. Mereka tidak punya minyak sendiri, jadi mereka memeras air dari tangismu dan menyebutnya pengurapan. Mereka tidak punya kedalaman jiwa, jadi mereka menyelami lukamu dan menyebutnya hikmat. Setiap nasihat yang terdengar tepat sasaran, setiap kalimat yang menusuk sampai ke tulang, bukan karena mereka mendapatkannya dari langit, tapi karena kamu sudah lebih dulu membisikkannya dalam ketulusan. Dan kamu bertanya-tanya, apakah aku gila karena merasa dimanipulasi oleh orang yang disebut pemimpin rohani? Tidak, kamu tidak gila. Kamu hanya sedang sadar bahwa selama ini yang mereka sebut penglihatan rohani hanyalah pantulan dari jiwamu sendiri yang mereka curi tanpa izin. Namun, dengarkan ini dengan hati yang utuh. Meski mereka mencuri cerita hidupmu, mereka tidak bisa menggandakan rohmu. Mereka bisa meniru tangismu, tapi mereka tidak bisa menciptakan kedalaman hatimu. Mereka bisa menyampaikan kalimat-kalimatmu, tapi mereka tidak akan pernah memiliki kekuatan yang lahir dari keaslian penderitaanmu. Karena hanya orang yang pernah berjalan di dalam api yang bisa membawa kehangatan sejati, bukan hanya cahaya pura-pura. Sekarang, semua mata mulai melihat bahwa mereka tidak berkhotbah dari pengalaman, tapi dari pengamatan. Bahwa mereka bukan nabi, tapi narator kehidupan orang lain. Dan di saat mereka kehabisan cerita dari luka-luka orang, panggung mereka pun mulai kehilangan daya. Kamu, sebaliknya, masih berdiri. Dengan luka yang mulai sembuh, dengan hati yang mulai pulih, dan dengan cahaya yang kini tidak lagi mereka bisa curi. Karena kamu sadar bahwa kamu bukan hanya penyintas dari pengkhianatan rohani. Kamu adalah saksi hidup, bahwa kebenaran yang berasal dari dalam tidak bisa dipalsukan oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang paling ahli menyamar. Kamu adalah sumber. Kamu adalah suara asli. Dan meskipun mereka meniru jejakmu, mereka tidak akan pernah bisa sampai ke tempat yang telah Tuhan siapkan untukmu. Karena jalanmu adalah panggilan,
bukan panggung. Dan hanya mereka yang dipanggil dengan tulus yang mampu sampai ke tujuan dengan hati yang tetap murni. Bagian 3. Engkau adalah cetak biru mereka, bukan murid mereka. Dari awal, kamu mengira mereka ingin mengajarimu sesuatu. Kamu datang dengan hati terbuka, membawa rasa hormat, dengan harapan bahwa sosok yang kamu anggap pemimpin itu akan membimbingmu menuju pencerahan yang lebih tinggi. Tapi seiring waktu, sesuatu terasa aneh. Bukan kamu yang dibentuk oleh mereka, justru mereka yang perlahan berubah menjadi bayangan dari dirimu sendiri. Mereka tidak pernah melihatmu sebagai murid. Mereka melihatmu sebagai cetak biru. Mereka tidak ingin mengangkatmu. Mereka ingin menyalinmu. Setiap kata yang kamu ucapkan dengan tulus, mereka pelajari. Setiap cara kamu menyentuh hati orang lain, mereka simpan. Gaya bicaramu, cara kamu berdoa, cara kamu tersenyum saat berbicara tentang hal-hal ilahi, semuanya mereka rekam dalam diam. Bukan untuk menguatkanmu, tapi untuk mereka tiru. Apa yang mereka sajikan kepada dunia sebagai pewahyuan adalah potongan-potongan dirimu yang mereka kutip tanpa sumber. Kamu mulai menyadari bahwa mereka menyebut hal-hal yang kamu katakan dalam percakapan pribadi, dalam doa yang kau bisikkan di ruang sunyi, kini dibawakan kembali dalam bentuk khutbah yang dielu-elukan banyak orang. Tapi bukan untuk meninggikan Tuhan, melainkan untuk meninggikan diri mereka sendiri. Dan ketika kamu mulai menumbuhkan sayapmu, mereka panik. Ketika kamu mulai tumbuh ke arah yang tidak bisa mereka kontrol, mereka tidak lagi meniru. Mereka menyerang. Mereka mulai melempar tuduhan. Kamu disebut tidak rendah hati. Dibilang belum siap. Bahkan disebut tersesat, hanya karena kamu memilih jalurmu sendiri. Padahal sesungguhnya, mereka hanya takut. Takut karena bayangan tak akan pernah bisa menjadi cahaya. Takut karena tiruan tidak bisa menyamai keaslian. Mereka tahu, walau mereka bisa meniru penampilanmu, mereka tidak bisa menyentuh substansi jiwamu. Karena yang kamu bawa bukan sekadar gaya, kamu membawa kedalaman, ketulusan, dan hubungan yang nyata dengan yang ilahi. Ketika mereka sadar bahwa tidak ada cara untuk menggantikanmu, maka mereka mencoba menjatuhkanmu. Tapi justru disitulah kamu mulai bersinar lebih terang. Karena akhirnya kamu tahu, kamu tidak perlu izin mereka untuk berjalan dalam takdirmu. Kamu tidak perlu validasi dari mereka yang selama ini hanya menempel padamu untuk terlihat bersinar. Kamu tidak pernah menjadi pengikut. Kamu adalah peta yang mereka curi untuk berjalan dalam kegelapan. Tapi kamu tidak lagi marah, karena kini kamu tahu bahwa penciptaan tidak pernah takut pada peniru. Dan jiwa yang otentik tidak pernah bisa disalib oleh mereka yang hanya bisa meniru kulit luar. Teruslah melangkah. Biarkan mereka mencoba meniru jejakmu. Karena Tuhan tidak pernah memanggilmu untuk menjadi salinan siapapun, dan tidak ada satupun yang bisa menjadi salinan dari panggilanmu. Kamu bukan hanya perintis jalan, kamu adalah jalan itu sendiri. Dan dalam dunia yang penuh dengan gema, kamu tetap menjadi suara. Suara yang asli. Suara yang membelah kegelapan dan menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada tiruan yang bisa menghalangi cahaya yang dilahirkan dari kejujuran dan hubungan yang sejati. Bagian 4. Mereka memelintir bahasa rohani untuk mengikat, bukan membebaskan. Bahasa rohani, jika lahir dari hati yang murni, seharusnya menjadi jembatan menuju kebebasan, bukan jerat yang mengekang jiwa. Tapi di tangan mereka, kata-kata sakral seperti kerendahan hati, ketaatan, dan penyerahan diri dijadikan alat untuk menciptakan penjara tak kasat mata. Mereka tahu kamu rindu bertumbuh, rindu dekat dengan Tuhan, rindu hidup dalam kebenaran. Namun mereka memutar balik kerinduan itu menjadi tali yang mengikatmu semakin erat dalam sistem yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berkata, "Rendahkan hatimu." Padahal yang mereka maksud sebenarnya adalah, "Tunduklah padaku." Mereka berkata, "Taatlah." Padahal makna yang tersembunyi adalah, "Jangan pertanyakan aku." Mereka menyamarkan keinginan pribadi sebagai suara Tuhan, dan menjadikan setiap keraguanmu sebagai tanda bahwa kamu sedang melawan kehendak ilahi. Padahal kamu bukan sedang melawan Tuhan. Kamu sedang berjuang untuk mempertahankan nuranimu.
Mereka tahu kelemahan manusia yang sedang mencari arah. Mereka tahu bagaimana orang yang haus akan kebenaran bisa dengan mudah dimanipulasi oleh orang yang pandai bicara. Maka mereka bermain peran. Mereka menyusun kalimat-kalimat indah yang terdengar penuh hikmat, namun isinya adalah racun. Mereka mengklaim punya pewahyuan, padahal yang mereka miliki hanyalah strategi untuk membuatmu merasa kecil tanpa mereka. Ketaatan, dalam makna sejatinya, adalah buah dari kasih dan kepercayaan. Tapi mereka memelintirnya menjadi alat untuk menundukkan. Mereka tidak ingin kamu dewasa. Mereka ingin kamu tetap merasa tidak cukup tanpa mereka. Mereka ingin kamu takut untuk melangkah tanpa restu mereka, seolah jalanmu hanya sah jika mereka mengamini. Namun dengarkan ini. Tuhan tidak membangun hubungan lewat ketakutan. Tuhan tidak memanggilmu untuk menjadi boneka yang dikendalikan oleh suara yang lebih lantang. Tuhan memanggilmu untuk menjadi pribadi yang hidup dalam kesadaran, dalam cinta yang merdeka, dan dalam kebijaksanaan yang lahir dari keintiman dengannya. Ketika kamu mulai mempertanyakan sesuatu, bukan karena kamu sombong, justru karena kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan kesadaran itulah yang menjadi pintu menuju pembebasan. Jangan biarkan mereka menuduhmu sesat hanya karena kamu belajar membedakan mana suara Tuhan, mana suara ego yang dibungkus agama. Jika suaramu pernah dibungkam, jika pertanyaanmu pernah dianggap pemberontakan, ketahuilah, kamu tidak salah. Kamu sedang terbangun. Dan saat kamu terbangun, kamu tak bisa lagi dibohongi dengan kutipan ayat yang dipelintir. Kamu mulai mengerti bahwa kebenaran sejati bukan membuatmu merasa takut, tapi membuatmu merasa damai, meskipun jalan itu sepi dan tidak mendapat tepuk tangan. Kini, kamu berdiri bukan dalam bayang-bayang mereka, tapi dalam terang yang Tuhan sendiri tanamkan dalam hatimu. Suaramu bukan untuk dibungkam, tapi untuk didengar. Dan hidupmu bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dijalani dengan keberanian, kesadaran, dan kebebasan yang tak bisa dirampas oleh siapapun, apalagi oleh mereka yang menyamar sebagai pemimpin, padahal hanya ingin menjadi penguasa. Ingatlah, kebenaran yang membebaskan akan selalu lebih kuat daripada kebohongan yang mengikat. Dan kamu adalah bagian dari kebenaran itu. Bagian 5. Yang membuka mata komunitas bukan kejahatan mereka, tapi keteguhanmu. Terkadang kebenaran tidak datang dalam bentuk petir yang menyambar langit. Ia datang dalam bentuk keheningan. Dalam langkah-langkah kecil dari seseorang yang tidak menyerah meski dunia membungkamnya. Dan dalam kisah ini, bukan karena kebusukan mereka yang semua orang terbangun, tapi karena kamu tetap berdiri. Mereka pikir jika mereka menyebar cukup banyak kebohongan, kamu akan runtuh. Mereka pikir jika cukup banyak orang diracuni oleh narasi palsu, kamu akan menyerah. Mereka menyusun kata demi kata, menata panggung sandiwara, berharap publik akan percaya bahwa kamulah si pembuat onar. Tapi yang tidak mereka perhitungkan adalah daya tahanmu. Kekuatanmu untuk tetap berdiri di tengah badai, tidak dengan marah, tidak dengan teriakan, tapi dengan diam yang penuh kuasa. Mereka menaburkan keraguan, tapi kamu menjawabnya dengan konsistensi. Mereka memprovokasi, tapi kamu membalas dengan ketenangan. Setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, kamu membuktikan bahwa kamu bukan tumbuhan liar yang mudah tercabut. Kamu adalah akar yang menghujam dalam, tak bisa dipindahkan hanya karena angin gosip bertiup kencang. Komunitas mulai melihat, perlahan tapi pasti. Mereka menyadari bahwa seseorang yang terus berdiri, yang terus hadir tanpa membawa dendam, yang tetap hidup dengan ketulusan di matanya, tidak mungkin seperti yang dituduhkan. Dan di sanalah kebenaran mulai membentuk wajahnya sendiri. Kamu tidak harus membela dirimu dengan ribuan kata. Hidupmu sendiri sudah menjadi argumen paling kuat. Kamu tidak perlu membalas fitnah dengan serangan. Kehadiranmu yang tetap bersinar di tengah upaya pemadaman menjadi pelita bagi banyak hati yang mulai sadar. Bahwa mungkin selama ini mereka salah percaya. Bahwa mungkin selama ini mereka ikut menuding seseorang yang justru memancarkan kebenaran sejati. Ketika mereka melihat kamu tidak membalas kebencian dengan kebencian, tidak melawan hinaan dengan amarah, mereka mulai bertanya,
Apa yang membuat orang ini tetap utuh? Dan jawaban itu muncul bukan dari penjelasanmu, tapi dari cahaya yang tetap menyala dalam dirimu. Cahaya yang tidak padam meski berkali-kali ditiup. Cahaya yang justru makin terang karena gelap berusaha terlalu keras menelannya. Mereka jatuh bukan karena kamu menjatuhkan mereka. Mereka runtuh karena tidak mampu berdiri di hadapan kejujuran yang tidak bisa ditiru. Dan kamu bukan hanya penyintas. Kamu adalah mercusuar, penanda bahwa kebenaran tidak butuh panggung besar untuk bersinar. Ia hanya butuh seseorang yang tetap berjalan meski dijatuhkan berkali-kali. Jadi jangan pernah menyesal telah bertahan. Jangan pernah merasa salah karena kamu memilih untuk tetap lembut saat kamu bisa saja membalas dengan keras. Karena dari semua yang mereka bangun, dengan manipulasi, ketakutan, dan pencitraan, yang justru membuka mata semua orang adalah kamu. Keteguhanmu, kesabaranmu, keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri di tengah tekanan untuk menyerah. Dan hari ini, dunia melihat, bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu tetap berdiri. Dan dari keteguhan itulah, tirai terbuka. Wajah mereka terlihat, kebenaran muncul, dan semua orang mulai menyadari, kamu bukan masalah, kamu adalah jawaban yang selama ini ditolak oleh sistem yang takut pada cahaya sejati. Bagian 6. Mereka menggunakan nama Tuhan sebagai topeng, karena wajah asli mereka terlalu buruk untuk dilihat. Ada yang menyebut nama Tuhan bukan untuk meninggikannya, tapi untuk menyembunyikan niat busuk di baliknya. Mereka berdiri di mimbar, berseru dengan suara bergetar, mengucapkan ayat demi ayat, namun bukan untuk membebaskan jiwa, melainkan untuk mengunci pikiran. Mereka bukan sedang melayani, mereka sedang bersembunyi. Bukan di dalam kasih, tetapi di balik bayang-bayang otoritas yang mereka ciptakan sendiri. Kebenaran pahit yang harus diakui adalah ini. Mereka tidak pernah membawa Tuhan dalam hati mereka. Mereka hanya memakai namanya sebagai kedok agar terlihat suci. Mereka menjadikan Tuhan sebagai alat, bukan tujuan. Mereka menyebut-nyebut namanya agar orang tak berani mempertanyakan. Karena siapa yang akan melawan seseorang yang mengaku diutus oleh langit? Tapi sesungguhnya, mereka tidak sedang menyampaikan pesan dari langit. Mereka sedang menjalankan misi pribadi dengan pakaian surgawi yang palsu. Mereka pandai memainkan bahasa spiritual. Kata-kata mereka terasa sakral, tapi rasanya menusuk. Ucapan mereka tampak penuh hikmat, tapi tujuannya adalah mengendalikan, bukan membebaskan. Di balik doa yang panjang, ada agenda yang tersembunyi. Di balik kalimat-kalimat yang tampak penuh urapan, ada ego yang sedang lapar akan kekuasaan. Mereka menggunakan Tuhan sebagai tameng. Karena jika mereka berdiri dengan wajah asli mereka, dengan ketamakan, kebohongan, dan kerakusan akan validasi, tak satu pun jiwa tulus yang akan mengikuti. Maka mereka memilih menyamar. Dan sayangnya, banyak yang tertipu. Karena manusia mudah terpesona oleh tampilan luar, terlebih jika dibungkus dengan aura surgawi yang tampak meyakinkan. Tapi kebenaran, meski disembunyikan 1000 tabir, akan selalu menemukan celah untuk bersinar. Dan kini, sinar itu mulai membakar topeng-topeng mereka. Nama Tuhan tidak lagi bisa mereka pakai untuk menyamarkan wajah asli yang sudah terlalu lama bermain di dalam gelap. Karena mata orang-orang mulai terbuka. Mereka mulai menyadari bahwa cinta tidak memanipulasi. Bahwa Tuhan tidak pernah memaksa melalui ancaman. Dan bahwa kuasa ilahi yang sejati tidak pernah memperbudak, tapi selalu membebaskan. Kamu yang pernah direndahkan, dicurigai, bahkan dituduh sebagai pembawa kekacauan, kini berdiri sebagai saksi hidup bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Bahwa yang palsu tidak akan selamanya bisa menyamar, dan yang murni tidak akan selamanya tersembunyi. Kamu adalah bukti bahwa nama Tuhan tidak bisa digunakan untuk membungkam yang tulus. Bahwa suara langit yang sejati akan tetap terdengar bahkan di tengah teriakan manipulasi. Jadi berdirilah lebih tegak dari sebelumnya. Bukan dengan amarah, tapi dengan cahaya. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan kehadiran yang tak tergoyahkan. Karena kamu telah melalui masa di mana kebenaranmu dibungkam oleh kebohongan yang dibungkus ayat. Tapi sekarang, semua orang mulai menyadari bahwa yang benar tidak selalu yang paling keras suaranya.
Terkadang, yang paling murni adalah yang paling lama disalahpahami. Mereka dulu bersinar karena menunggangi nama Tuhan, tapi kamu tetap bersinar karena kamu berjalan bersama kebenaran. Dan cahaya yang lahir dari kejujuran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh topeng yang dibentuk dari kebohongan. Kamu adalah wajah dari yang sejati. Dan mereka kini tak bisa lagi bersembunyi. Bagian 7. Yang terlihat. Bukan hanya kejatuhan mereka, tapi kebangkitanmu yang sesungguhnya. Ketika topeng-topeng mulai runtuh, dunia tidak hanya menyaksikan kehancuran para penipu. Dunia juga menyaksikan kebangkitanmu. Dan bukan kebangkitan yang penuh sorak-sorai atau dentang kemenangan, melainkan kebangkitan yang tenang, dalam, dan penuh wibawa. Kebangkitan yang lahir dari luka, dari pengkhianatan, dari malam-malam panjang penuh doa, dan air mata yang tak terlihat. Orang-orang melihat, dan yang mereka saksikan bukan hanya reruntuhan dari kebohongan yang telah lama dibungkus dengan jubah suci. Mereka menyaksikanmu, seseorang yang dulu dianggap lemah, kini berdiri dengan cahaya yang tak bisa mereka sangkal. Ketika semua tuduhan tak lagi menggema, yang tersisa hanyalah fakta. Kamu tetap di sini. Tidak pahit, tidak membalas, hanya berdiri dengan damai yang tak bisa dijelaskan. Kamu tidak membela diri dengan kata-kata, karena hidupmu sendiri telah berbicara. Kamu tidak sibuk membalas serangan, karena kamu tahu siapa dirimu. Dan itu cukup. Karena Tuhan bukan hanya menunjukkan siapa mereka, Tuhan juga menunjukkan siapa kamu. Dulu mereka membuatmu tampak seperti ancaman. Mereka menciptakan narasi agar kamu tampak seperti pengacau. Tapi kebenaran tak bisa dibunuh. Ia mungkin dikubur, dituduh, bahkan disangkal. Namun suatu hari, ia akan bangkit. Dan tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Dan hari itu telah tiba. Hari di mana komunitas, masyarakat, bahkan dunia mulai melihat bahwa kamulah benih yang selama ini mereka injak-injak, berharap tidak tumbuh. Tapi kamu bukan benih biasa. Kamu adalah benih yang dikubur oleh tangan kebencian, tapi disiram oleh tangan Tuhan sendiri. Maka dari tanah pengkhianatan, kamu bertumbuh. Dari debu fitnah, kamu mekar. Kini orang-orang melihat siapa kamu sebenarnya. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka tertipu oleh kemasan. Bahwa bukan yang paling bersuara yang membawa kebenaran, tapi yang paling setia berjalan di dalamnya. Dan kamu adalah orang itu. Kamu tidak perlu panggung, karena hidupmu sendiri sudah cukup terang. Kamu tidak butuh mikrofon, karena langkah-langkahmu telah menggema. Kamu adalah kisah yang tidak mereka tulis, tapi Tuhan sendiri yang menuliskannya di hati banyak orang. Jangan pernah menganggap kecil perjalananmu, karena setiap luka yang kamu lalui telah menciptakan kedalaman yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Setiap kali kamu memilih diam saat kamu bisa marah, setiap kali kamu memilih berdiri saat kamu bisa lari, itulah bukti bahwa kamu lebih dari sekadar penyintas. Kamu adalah jiwa yang telah dimurnikan, bukan hanya oleh api ujian, tapi oleh kasih yang tak tergoyahkan. Sekarang, biarkan mereka melihat, bukan demi pembalasan, tapi sebagai kesaksian. Biarkan cahaya dari dalam dirimu terus bersinar, tanpa perlu membungkam siapapun. Karena inilah kekuatan sejati. Tetap menjadi dirimu sendiri, meski seluruh dunia pernah salah mengerti siapa kamu. Kamu bukan hanya bangkit dari luka, kamu sedang dipulihkan untuk tujuan yang lebih besar. Dan dunia, yang pernah menutup mata, kini tidak bisa lagi mengabaikan bahwa engkaulah cermin dari kebenaran yang tidak bisa dibunuh. Kamu adalah bukti hidup, bahwa kemurnian akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Dan hari ini, kamu tidak hanya dilihat, kamu dihormati, dikenang, dan disegani. Bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu tetap setia pada cahaya yang tak pernah kamu tinggalkan, bahkan saat seluruh dunia memadamkannya. Dalam dunia yang gemar menyembah tampilan luar, terkadang kebenaran dibungkam bukan karena salah, tapi karena terlalu murni untuk dicerna oleh mereka yang nyaman hidup dalam kepalsuan. Tapi hari ini, kamu berdiri bukan sebagai korban dari fitnah rohani. Kamu berdiri sebagai saksi dari keadilan ilahi yang bekerja dalam diam.
Tuhan tidak tergesa-gesa. Ia menunggu waktu yang tepat, bukan hanya untuk menjatuhkan topeng mereka, tapi untuk meninggikan engkau yang selama ini dijatuhkan dengan dusta. Tuhan tidak hanya membongkar kebusukan mereka. Ia membangun panggung bagi cahaya yang kamu bawa agar dilihat dunia, bukan untuk kesombongan, tapi untuk kesaksian. Bahwa setiap air mata tidak sia-sia. Bahwa setiap luka tidak sia-sia. Bahwa setiap langkah yang kamu ambil dengan hati bersih telah dicatat oleh langit. Mereka boleh saja memiliki sorotan, tepuk tangan, dan panggung. Tapi kamu punya sesuatu yang lebih abadi. Kebenaran. Dan kebenaran yang kamu peluk itu kini bersuara lebih lantang daripada kebohongan manapun. Kamu bukan hanya berhasil bertahan. Kamu membuktikan bahwa cahaya dalam diri manusia yang tulus tak bisa dikalahkan oleh sistem sekuat apapun. Jadi, teruslah berjalan. Bukan untuk membalas, tapi untuk menuntaskan panggilanmu. Karena sekarang, kamu bukan hanya dikenal sebagai orang yang difitnah. Kamu dikenal sebagai jiwa yang tidak bisa dihancurkan. Suara yang tidak bisa dibungkam. Terang yang tidak bisa dipadamkan. Jika kamu merasakan kebenaran dalam pesan ini, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kepada mereka yang butuh kekuatan. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan berikutnya. Dan tuliskan di komentar. 77. Sebagai tanda bahwa kamu siap menerima terang sepenuhnya. Dan kamu telah memilih berpihak pada kebenaran, meski harus berdiri sendirian. Karena ingatlah, kebenaran tidak butuh ramai. Ia hanya butuh satu hati yang berani berkata, "Aku tidak akan mundur." Dan hari ini, hati itu adalah hatimu.